Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Susanti dari kelas S1A Sore, Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang implementasi pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan juga penguasaan bahasa asing. Dan bagaimana bentuk peran saya jika saya sebagai pejabat publik untuk mengoptimalkan program tersebut. Jawaban saya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahasa salah satunya. Masyarakat Indonesia juga beraneka suku, ras, dan warga negara asing, baik itu dikarenakan pernikahan maupun hal-hal yang lain. Saat ini, Badan Bahasa memiliki trigatra, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Sebagai masyarakat Indonesia yang bangga akan bahasa Indonesia, kekayaan bahasa daerah, maupun bangga akan kemampuan berbahasa asing, dan juga saling menghormati antar perbedaan bahasa, kita harus mengimplementasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi atau konteks formal atau non-formal, dan juga posisi diri dengan siapa lawan bicara kita. Lalu, tindakan apa yang dapat kita lakukan? A. Mengutamakan bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan EYD ketika sedang di lingkungan formal seperti sekolah, rapat perusahaan, rapat aparat, berbahasa Indonesia dengan atasan kerja maupun teman satu kerjaan, dan lain-lain. Dan juga menggunakan bahasa Indonesia dengan orang yang belum kita kenal maupun belum pernah kita lihat sekalipun. Karena apapun dan bagaimana bentuk penyampaian bahasa yang kita bawa mencerminkan apakah kita menghormati atau kurang menghormati atau bahkan tidak menghormati sama sekali dengan lawan bicara kita. Yang kedua, yaitu berusaha menambah wawasan tentang peraturan berbahasa yang baik dan benar, dengan gemar mencari referensi dan membaca di buku, internet, maupun media lain yang mendidik. Yang ketiga, yaitu memperingati Hari Sumpah Pemuda sebagai bentuk penghormatan kita sebagai generasi muda masa kini atas perjuangan pahlawan pemuda kita dalam menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang keempat, yaitu tidak mengubah kaidah ejaan yang telah disempurnakan atau EYD yang telah ditetapkan dalam peraturan berbahasa Indonesia. Yang kelima, yaitu menggunakan bahasa Indonesia di media sosial dengan susunan kaidah yang baik dan benar, tidak menyimpang aturan, tidak merendahkan hal-hal lain, atau membuat salah pengertian pada pembaca atau pendengar. Yang keenam, yaitu menjadikan bahasa Indonesia berkembang dan menarik perhatian orang agar mau mempelajarinya, melakukan pendekatan perlahan dan menciptakan sesuatu sekreatif mungkin. B. Melestarikan bahasa daerah. Yang dapat kita lakukan yaitu, pertama, kita tidak melupakan asal kita dari suku mana, karena di Indonesia di tiap suku atau bahkan daerah yang berbeda kabupaten sekalipun mempunyai bentuk bahasa yang berbeda ragam. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah dengan baik dan benar tentunya, dengan melihat siapa lawan bicara kita. Karena di Indonesia terdapat bahasa yang terikat oleh kasta dalam penggunaannya, baik dalam tingkatan umur, ekonomi, maupun tingkat intelektual seseorang. Seperti contoh bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa terdapat pembagian tatanan bahasa yakni kromo alus, kromo lugu, ngoko alus, dan ngoko lugu. Bahasa Jawa kromo digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih tinggi derajatnya seperti raja atau tokoh penting dalam masyarakat tersebut,
dan juga kepada orang yang belum kita kenal sama sekali. Sedangkan bahasa Jawa Ngoko digunakan berbicara kepada orang yang lebih muda, sederajat, seumuran, atau yang lebih akrab. Bahasa Jawa Ngoko itu terkesan lebih kasar dan mayoritas lebih banyak digunakan di daerah Jawa Timuran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tetap menjaga bahasa daerah kita sesuai daerah asal kita dan tak perlu malu menggunakannya. Contohnya, ketika kita bekerja atau kuliah di luar daerah asal kita dan kita tidak sengaja bertemu dengan kawan yang memiliki latar belakang tempat kelahiran yang sama dengan kita tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa daerah yang sama dengan dia. Kenapa? Karena masing-masing dari kita mempunyai latar belakang daerah asal yang sama. Dan kalau perlu kita memperkenalkan bahasa daerah kita dengan teman lainnya agar ikut tertarik dan ingin tahu apa dan bagaimana sih bentuk bahasa yang kita gunakan. Nah, yang keempat, tidak gengsi berbahasa daerah. Sesuai dengan apa yang saya amati selama ini, banyak pemuda khususnya yang baru pulang dari kota, mereka kebanyakan melupakan bahasa daerahnya yang mereka anggap tidak gaul dan memilih untuk berbahasa Indonesia dengan siapapun yang mereka temui, termasuk kalangan tua maupun kalangan muda. Boleh kita berbahasa Indonesia, tetapi alangkah lebih baiknya kita menggunakannya secara seimbang, yaitu dengan tidak melupakan bahasa daerah kita sendiri. Yang nomor 5, yaitu berprestasi dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Misalnya membuat karya tulis dalam bentuk karangan, cerpen, puisi, dan lain-lain menggunakan bahasa daerah. C. Menguasai bahasa asing. Bahasa asing di era globalisasi ini sangat mendunia dan banyak mempengaruhi bahasa Indonesia di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar mengolahnya, mengerti tempat serta dengan siapa kita berbahasa asing tersebut. Nah, yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menggunakan bahasa asing sesuai dengan porsinya. Maksudnya, boleh kita berpidato atau menyampaikan sesuatu ketika rapat dengan campuran bahasa asing. Akan tetapi kita lebih banyak mendominasikan bahasa murni kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu paham dengan siapa lawan bicara kita. Misalnya dengan orang berkebangsaan lain dan sebagainya. Yang ketiga, mengerti tempat di mana kita harus berbahasa asing. Seperti perusahaan yang bekerja dengan warga negara asing ketika kita berada di negara asing, ataupun ketika kita mengikuti olimpiade bahasa asing. Yang keempat yaitu mempelajari dan menggunakan bahasa asing tanpa menyampingkan dan melupakan bahasa Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jadi, boleh kita berbahasa asing di kehidupan sehari-hari kita, akan tetapi tidak mengubah kaidah-kaidah bahasa Indonesia di kehidupan kita itu. Yang kelima, yaitu mengikuti les tambahan bahasa asing. Nah, di zaman globalisasi ini, bahasa asing sangat-sangat diperlukan. Karena pada zaman sekarang ini banyak perusahaan bekerja sama dengan warga negara asing, bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Nah, sumber daya manusia di Indonesia juga tidak boleh kalah. Nah, maka dari itu kita bukannya diwajibkan, mungkin buat tambahan kita sendiri agar lebih menguasai bahasa asing agar bisa berinteraksi dengan warga negara asing dengan mudah di negara kita sendiri. Nah, selanjutnya
Tindakan yang saya lakukan jika saya berperan sebagai pejabat publik untuk mengoptimalkan program tersebut. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar ketika menyampaikan pidato atau sedang berinteraksi menyampaikan sesuatu dengan berbaur dengan masyarakat sebagai bentuk pemberian contoh kepada masyarakat terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 3, yakni bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks dagang, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan terkait hasanah perbahasaan pada masing-masing daerah melalui lembaga pendidikan maupun lembaga kemasyarakatan dan duta-duta bahasa di daerah tersebut. Yang keempat adalah mendirikan lembaga khusus sebagai wadah pengembangan bahasa, baik bahasa Indonesia, daerah, maupun bahasa asing. Yang kelima, memberikan wawasan rutin dari pusat terkait penggunaan bahasa, baik bahasa Indonesia, yang wajib dilakukan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, bahasa daerah yang harus tetap terjaga kemurnian dan kelestariannya, dan juga bagaimana menerapkan bahasa asing di tengah masyarakat Indonesia yang terkesan lebih terbatas. Yang keenam yaitu mengadakan kompetisi tingkat nasional maupun tingkat daerah bagi pelajar bertemakan bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, agar semakin bertambahnya pengetahuan pemuda atau masyarakat terkait bahasa. Yang ketujuh yaitu menegaskan peraturan terkait penggunaan bahasa Indonesia, daerah, dan bahasa Inggris di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan menurut pendapat saya pribadi sendiri. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.